Pada awalnya hanya ada Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan air dan singgasananya. Lalu Allah menciptakan pena. Kemudian Allah memerintahkan pena tersebut untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi mulai dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Langit dan bumi tersebut awalnya menjadi satu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit dan bumi agar terbelah. Dan semakin lama langit dan bumi semakin luas, semakin lebar. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menuliskan di singgasananya, kasih sayangku akan selalu mengalahkan murkaku. Allah menuliskan di singgasananya bahwa kasih sayang Allah akan selalu lebih besar daripada murkanya. Kemudian Allah naik ke singgasananya dan Allah tidak pernah diam. Allah selalu terus-menerus mengurus segala sesuatu yang terjadi di langit maupun di bumi. Tidak ada satu hal pun yang luput dari pengurusannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dan tumbuhan dan malaikat. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama jin. Jin diciptakan dari api. Dan jin ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Jin ditunjuk sebagai wakil Allah yang mengatur bumi, yang menjalankan peraturan-peraturan Allah di muka bumi. Malaikat adalah petugas-petugas Allah yang senantiasa selalu taat, selalu membaktikan diri mereka kepada perintah-perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, malaikat selalu siap untuk menjalankan. Dan malaikat tidak Allah berikan hawa nafsu. Jadi malaikat bukan merupakan makhluk Allah yang diuji. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda keesaan dan tanda kemurnian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah petugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Di sisi lain, jin, Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu kepada para jin. Dan para jin diuji dalam ketaatan mereka kepada Allah. Mereka diuji dan diukur dari perbuatan mereka, siapa di antara mereka yang lebih baik dan siapa di antara mereka yang kurang baik.
Dan di antara para jin, sebagai akibatnya, para jin ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Para jin awalnya baik. Mereka awalnya baik. Mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sebagian dari mereka menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin lama, sebagian di antara mereka berperang satu sama lain, menindas yang lain, hingga sampai pada suatu titik di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu pasukan yang terdiri dari malaikat dan jin. Pasukan tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menaklukkan para jin yang berbuat zalim di muka bumi. Hingga akhirnya para jin tersebut terkalahkan dan mereka dikucilkan ke sudut-sudut lautan. Setelah itu bumi kembali tenang. Tidak ada kezaliman dan peperangan yang terjadi. Beberapa jin yang berpartisipasi dalam pasukan yang mengalahkan para jin jahat yang berbuat kerusakan tadi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke posisi yang mulia. Mereka diangkat kepada tingkatan yang setara dengan para malaikat. Sehingga mereka selalu diundang bersama di dalam majelis-majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Bahkan salah seorang di antara mereka diangkat kepada posisi yang tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang jin. Jin ini diangkat sebagai pimpinan para malaikat dan para jin. Pada saat itu, ia disebut dengan nama Azazil. Di kemudian hari, kita semua lebih mengenalnya dengan nama Iblis.